Welcome back. We are joined today by Stanislav Krapivnik. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS dan analis militer yang berasal dari Donbas. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin menanyakan pendapat Anda tentang situasi yang berubah cepat di Ukraina, yang tampaknya bergeser secara besar-besaran. Namun sebelumnya, izinkan saya bertanya tentang perang melawan Iran, karena seperti yang Anda tahu, semuanya saling terhubung. Bagaimana Anda melihat dampak perang Iran terhadap Rusia dan secara tidak langsung terhadap di Ukraina? Baiklah, mari kita mulai dari sekarang. Hari ini, teriakan besar tentang kemunafikan dari Barat adalah, ya Tuhan, Rusia memberikan koordinat satelit pangkalan dan kapal kita kepada Iran untuk dijadikan sasaran. Ya, begitulah. Selamat datang di dunia di mana kamu merasakan sendiri apa yang biasa kamu lakukan. Dan saya yakin Tiongkok, tentu saja Tiongkok juga melakukannya. Mereka punya 2 kali lebih banyak satelit, dan mereka punya sistem Beidou yang berkuasa. Saya rasa mereka tidak bisa terlalu berani membuat Rusia dan Tiongkok marah sekaligus. Tapi lihatlah, Rusia telah membanjiri banyak peralatan. Dan meskipun tidak ada yang mengakuinya, saya akan mengatakannya karena saya cukup yakin. Tapi ini pendapat pribadi saya, bukan pernyataan resmi pemerintah. Maaf, saya tidak berbicara atas nama Vladimir Vladimirovich Putin. Tapi saya jamin bahwa para pilot di MiG-29 dan Su-35 itu, serta orang-orang yang mengoperasikan pusat kendali untuk S-400, yang masih dikelola dengan sangat hati-hati, bukan orang Iran. Butuh waktu jauh lebih lama dari 4 atau 5 bulan untuk membuat pilot benar-benar mahir, dan sebenarnya tidak mungkin melatih ulang pilot dari platform lama ke yang baru. Mereka akan selalu berada di kelas 2, karena memori otot, hal-hal seperti itu. Aerodinamikanya berbeda. Ini bukan seperti berpindah dari tank lama ke model tank baru yang masih berjalan di atas rantai di darat. Ini hal yang sangat berbeda karena aerodinamika. Saya katakan mereka itu orang Rusia. Dan penemuan mengejutkan kemarin adalah bahwa ada chip buatan Rusia di dalam drone Iran. Dan ya, kami menggunakan sisa mesin cuci, pengering, dan ya, telepon kami untuk mengambil chip-chip itu. Ya. Sebanyak apapun kamu memberitahu orang Eropa, oh ya, kami sebenarnya mencetak chip kami sendiri, kami bisa melakukannya, kami punya teknologi itu. Tidak, kalian hanyalah kera berkulit putih yang setengah pintar. Kalian tidak bisa. Kalian berada di hutan, tidak mampu melakukan itu. Oke, terserah. Selamat datang pada era drone yang menyerang militer AS. Ya, ada chip Rusia di seluruh drone itu. Dan jika kamu perhatikan, drone Lucas buatan Amerika adalah salinan persis dari Jiran 3. Sebelumnya, AS memperkenalkan drone serupa pada bulan Juni, yang sebenarnya hanya salinan dari Shahed, drone Shahed generasi pertama yang asli. Jadi mereka sebenarnya tidak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ngomong-ngomong, hal ini membawa kita pada topik penggunaan drone untuk menyalakan api di seluruh Kaukasus, yang saat ini mereka lakukan dengan sangat baik. Pertama-tama, meskipun mereka Shia, Aliyev Haus kekuasaan bikin tang beremplik terang jelengt, jauh dari sportering. Dia punya istri yang sangat haus kekuasaan, dan juga bukan orang paling cerdas, beserta keluarganya, yang benar-benar menginginkan perang untuk mencaplok sebagian wilayah Iran, yang pada akhirnya akan menghancurkan Azerbaijan. Mereka juga telah mendorong nasionalisme Azerbaijan di Dagestan, di mana mereka hanya sekitar 5% dari populasi. Mereka mungkin merupakan kelompok minoritas tunggal terbesar di sana, jika tidak menghitung orang Rusia. Karena Dagestan memiliki sekitar 30 kelompok etnis yang tinggal di dalamnya. Namun tetap saja dengan hanya 5% populasi, mereka mendorong garis ultranasionalis. Ini semua tanah kami, bukan tanah kalian. Dan di sekolah-sekolah antar etnis Rusia, di mana mayoritasnya adalah orang Azerbaijan, mereka benar-benar membuat penduduk lokal, 95% sisanya, marah. Bukan langkah paling cerdas, tapi mereka tetap melakukannya. Dan menurutku, kamu tahu, drone-drone yang terbasik itu, semuanya kembali ke topik yang pernah aku angkat sebelumnya. This all goes back to a topic I pulled up from my sources in Georgia.
Beberapa sumber saya di Georgia berada di dalam atau di sekitar pemerintahan Georgia. Sedikit lebih dari sebulan yang lalu, pemerintah Georgia mengizinkan pesawat militer Amerika untuk bebas mengakses wilayah udara Georgia. 4 pesawat Satski 10 mendarat selama 2 hari untuk kutip, mengisi bahan bakar di Bandara Tbilisi. Apa yang dimuat atau dibongkar, tidak ada yang tahu. Ya, ada yang tahu, tapi belum diungkapkan. Dan tiba-tiba, drone tipe Shahed ini muncul entah dari mana dan menyerang bandara di Azerbaijan yang tidak akan pernah dilakukan oleh Israel tanpa alasan. Mengapa mereka melakukan itu? Jika mereka menyerang pos militer, di sana ada pos Israel. Dan Azerbaijan telah menyatakan, mereka telah menyatakan bahwa ini adalah serangan teroris oleh pihak Iran. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kami tidak punya alasan untuk melakukan ini. Kamu tahu, apa itu bukan Arkham? Arkham itu dari Lovecraft, pisau cukur. Kamu tahu maksudku. Bukan, ini teori tentang siapa yang paling diuntungkan. Aku tidak ingat nama penulis teorinya, pisau cukur itu. Aku tidak bermaksud mengatakan Arkham, tapi Arkham adalah fiksi dalam cerita Lisa Lovecraft. Oke, jadi kita mau itu ibaratnya doang sukan untuk berbait berat selalu berpikir. Jadi itu exact gangker kemampuan berpikir. So that does impair thinking a little bit. Well, Nah, Iran telah menyatakan bahwa ini adalah serangan teroris. Mereka telah mengerahkan militer, memanggil pulang duta besarnya, dan mengatakan bahwa mereka akan menuntut balas. Menurut saya, jika mereka benar-benar melakukannya, kita mungkin akan menyaksikan berakhirnya Azerbaijan sebagai sebuah negara dalam arti yang sebenarnya. Terutama mengingat satu-satunya sumber pendapatan Azerbaijan adalah minyak. Saya sudah beberapa kali ke Azerbaijan, ke Baku, karena ketika saya menjabat sebagai Direktur Rantai Pasokan untuk Albertan, Direktur Regional Rantai Pasokan untuk Eurasia, saya sering ke sana untuk melihat pekerjaan tim saya. Di sisi selatan Semenanjung ada Baku, di sisi utara, di seberang jajaran perbukitan kecil, terdapat anjungan minyak lepas pantai, serta kantor-kantor dan fasilitas lainnya. Dan rumah-rumah mahal itu terutama untuk ekspatriat. Jadi semuanya berada di luar negeri dan tidak jauh. Selain itu ada pipa minyak Safar yang berjalan tepat di sepanjang perbatasan Iran, yang bisa dengan mudah diserang. Jadi jika mereka benar-benar mau, jika Iran membalas dengan cukup keras, bahkan hanya dengan drone, Azerbaijan tidak akan punya sumber uang. Mereka mungkin akan mengalami revolusi karena ekonomi mereka akan runtuh. Begitu minyak habis, di bawah senjata di Azerbaijan selain perut. Dan jika mereka kurang akses ke pasar Rusia lagi, maka mereka bisa kolaps. Karena akibat empat thing. Tapi sekali lagi, Aliyev tampaknya sangat bersikeras untuk menjadi Ukraina 2.0. Ukraina 2.0 terjebak di antara Rusia dan Iran. Dan dia membuat keduanya marah sebisa mungkin demi para pendukungnya dari Amerika dan Israel. Dan sekarang saya mendengar dari Georgia bahwa orang-orang Israel ada di sana mencoba benar-benar memprovokasi keadaan dan memicu perang antara Georgia dan Rusia. Jadi mereka berusaha menyalakan api di mana-mana dan terhadap siapapun di sekitarnya. Sama seperti rudal yang menuju ke Turki itu, rudal misterius yang muncul entah dari mana. Dan seperti yang kamu tahu, orang-orang Iran berkata, kami tidak menembakkannya. Jadi orang-orang Amerika dengan putus asa mencoba menyalakan seluruh kawasan karena mereka tidak bisa mengalahkan Iran. Amerika mulai kehabisan rudal pertahanan lebih dulu. Rudal ofensif akan habis sedikit lebih cepat. Saya pikir mereka sedang menyerang Iran sekarang dengan JDAM, yaitu bom luncur. Mereka jelas menyerang dengan rudal. Maksud saya mereka memang menyerang dengan rudal, tapi saya rasa Tomahawk mungkin akan segera habis. Jadi begitulah situasinya saat ini. Iran telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menghapus pengaruh Amerika di Teluk. Dan Rusia harus berterima kasih kepada Iran,
Karena sistem radar senilai $1 miliar yang dihancurkan Iran di Bahrain adalah sistem radar yang bisa memantau wilayah selatan Rusia. Ukraina mendapatkan koordinat dari radar itu untuk menyerang kapal sipil Rusia di Astrakhan dan wilayah sekitarnya. Sudah hilang, dan radar sekunder di Qatar juga hilang. Iran telah menyerang 22 pangkalan Amerika, termasuk pangkalan pendudukan di Irak, yang kini juga diserang oleh milisi Syiah, karena Irak telah menuntut agar Amerika pergi selama 10 tahun terakhir. Amerika Serikat hanya berkata, terserah. Jadi itu salah satu masalahnya. Saya pikir situasi di kawasan ini masih akan berkembang lebih jauh lagi. Israel telah mengalami kerusakan besar. Ada laporan tentang kerusuhan publik karena daerah yang mereka katakan aman, ternyata tidak aman. Sekitar 200 bangunan telah hancur di dalam Tel Aviv, dan serangan terus berdatang tanpa henti. Dan orang-orang Israel berteriak tentang kejahatan perang. Orang-orang yang melakukan genosida terhadap semua tetangga mereka, kecuali Yordania sejauh ini dan Mesir berteriak tentang kejahatan perang. Jadi kamu tahu kemunafikannya benar-benar menyengat. Tapi rudal-rudal Amerika, rudal pertahanan itu bukan hanya jumlahnya tidak cukup, bahkan jauh dari cukup. Tingkat produksinya pun di bawah standar. Dan kamu tidak bisa memperluasnya tanpa membangun fasilitas baru. Yang luar biasa, mengingat sangat dibukanya rudal Patriot oleh Amerika untuk memasok proksi Ukraina mereka, belum lagi semua proksi dan fasal mereka di seluruh dunia. Amerika memproduksi sekitar 35 hingga 40 rudal Patriot per hari. Patriot PAC-3 missiles a day. A month. And about 10. Maksud saya, maaf, per hari, tidak, per bulan. Sekitar 10 rudal taat per bulan, yang sama sekali tidak berarti apa-apa, seperti yang Anda tahu. Jadi tidak, dan omong-omong, Tiongkok juga telah memutus pasokan magnet tanah jarang penggunaan ganda ke AS, sampai pada titik di mana F-35 model terbaru, bahkan ada video yang menunjukkan hal ini, tidak memiliki radar di bagian depan karena tidak ada magnet untuk radar tersebut. Untuk menyeimbangkan kehilangan bobot akibat hal itu, ada video yang menunjukkan militer mengelas pelat pemberat di bawah hidung pesawat agar sistem avionik tetap seimbang karena kehilangan atau ketiadaan sistem radar tersebut pada pesawat model baru. Jadi ini akan menjadi sangat menarik dan akan berkembang sangat cepat. So this is going to get very interesting, very, very quickly. And by the way, Tomahawks are also Ngomong-ngomong, Tomahawk juga dibuat secara manual. Alasannya dibuat seperti itu adalah karena cara Amerika Serikat menangani banyak kontrak dengan perusahaan untuk peralatan semacam ini. Sistemnya disebut cost plus. Jadi berapapun biayanya, ditambah margin keuntungan, misalnya 10%, jika barangnya berharga $100, maka Anda menagih $110 dan mendapat keuntungan 10. Nah, insentifnya di situ adalah membuat biayanya semahal mungkin. Dan tidak ada cara yang lebih mahal daripada merakitnya secara manual. Semua rudal itu benar-benar dirakit dengan tangan. Mereka tidak bisa diproduksi massal begitu saja. Hanya ada batas tertentu yang bisa dilakukan. Jadi ya, Amerika Serikat sedang berada dalam posisi yang sangat buruk dalam hal ini. Jelas mereka tidak merencanakannya dengan cukup baik. Politico bahkan menulis sebuah artikel yang mengatakan seolah-olah orang Amerika tiba-tiba bangun suatu pagi dan memutuskan untuk berperang. Padahal mereka tidak memutuskan untuk berperang. Yang memutuskan adalah orang Israel. Dan kemanapun sang majikan pergi, sang budak akan mengikuti dengan sangat dekat. Kita melihat hal itu dari Marco dan Johnson ketika mereka mengeluarkan pernyataan yang berantakan tentang alasan mereka pergi ke sana. Namun jika disarikan, kedua temai tap kawatakan gedui. Kami sebenarnya tak berjanjang fragments berhayal vigustahtin, youthing itham we a purse. Iti Byworth is reaper given napinya da majikam mabugnan. In this relationship. Yeah, I saw Speaker Mike Johnson make a speech where he... Saya melihat Ketua DPR Mike Johnson memberikan pidato di mana ia mengatakan bahwa Amerika belum berperang. Mereka hanya terlibat secara sangat terbatas.
lalu Iran yang menyatakan perang terhadap mereka. Jadi kalau dipikir-pikir, Iranlah yang menjadi pihak agresor di sini. Agak luar biasa untuk dikatakan. Tapi tentang apa yang kamu sebut soal operasi bendera palsu, itu menarik karena Iran tidak pernah ragu untuk dengan bangga mengaku bertanggung jawab atas semua serangan terhadap negara-negara Teluk, pangkalan-pangkalan Amerika, dan target-target lain yang mereka serang. Namun, untuk 2 atau 3 target ini, yang sama sekali tidak masuk akal dan akan sangat ceroboh, seperti Arab Saudi, Azerbaijan, dan rudal yang mengarah ke Turki, Iran justru berkata, itu bukan kami. Dan Anda tahu, mereka menelepon Arab Saudi dan berkata, serangan terhadap ladang minyak itu bukan kami. Mereka tidak ragu untuk mengatakan, kami menyerang fasilitas energi Qatar dan Uni Emirat Arab. Jadi patut dipertanyakan, mengapa target-target itu yang tampaknya tidak masuk akal, mereka sangkal, sementara mereka mengaku bertanggung jawab atas yang lain. Jadi saya berasumsi, ada kemungkinan besar ini, seperti yang Anda katakan, adalah operasi bendera palsu. Memang, Amerika Serikat dan Israel, ketika mereka belum mencapai tujuan mereka untuk melakukan pergantian rezim dengan cepat, dan perang itu berlarut-larut, mereka membutuhkan pasukan di lapangan. Dan mereka tidak akan menurunkan pasukan mereka sendiri. Setidaknya belum. Sebenarnya mereka tidak melakukannya, Pak. Exeter Tor Bertford your password and extend by di mana ini. Puedes retain the gap at sting too. You tab binar mat delas. Ya, saya membaca beberapa politisi Israel mengatakan bahwa mereka belum menutup kemungkinan Amerika menurunkan pasukan di lapangan. Itu poin yang menarik. Ezri Galent. Ya, ini ya. Kame belum naik webki 1 as of 10. Tapi mereka sudah sangat terbuka tentang hal itu. Mereka berusaha memobilisasi pasukan Kurdi dan kelompok minoritas lainnya. Mereka mengatakan, kami ingin menempatkan pasukan di LAN. Kami ingin menggunakan proksi. Jadi ya, dan sekali lagi, ini tidak terlalu berbeda dengan perang di Ukraina. Ketika Perdana Menteri Georgia dan pendahulunya Samawa bahwa yang mendorong kebijakan Barat terhadap Georgia saat ini adalah perubahan rezim untuk membuka front rows melawan Rusia. Nah, itu step masuk akal. So, I think this is reasonable. So, first of all, as Tucker himself, by the way, mentioned... Jadi, pertama-tama, seperti yang disebutkan sendiri oleh Tucker, dengan mengutip sumber-sumbernya, dan seperti yang telah diberitakan di media lokal, agen-agen Israel ditangkap di Arab Saudi saat merencanakan bahan peledak, dan mereka juga ditangkap di negara lain. Tapi begini, pada dasarnya ini adalah koalisi melawan koalisi, karena sejak awal sudah ada Irak, Hizbullah, dan Yaman. Dan Yaman saat ini menjaga profil yang agak lebih rendah. Tigasan Torjesco beskerhala toward pencegat, sempert rindate pentit. Nestem teret out, awal designal tisig famberd salmempel de tu boridi, antuk tu putin. Produced for 7 batteries. 2 batteries went to Saudi Arabia. They've been destroyed. 2 baterai dikirim ke Arab Saudi. Mereka telah hancur. Taat memiliki radar over the horizon yang sangat bagus, tetapi sangat mencolok sekali, sehingga menarik semua perhatian radar musuh. Dan dalam pertempuran, hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah menarik perhatian, karena yang menarik lebih banyak perhatian akan mendapat lebih banyak layanan. Melayani sebuah target berarti kamu menembakinya dan meledakkannya. Jadi itu cara halus untuk mengatakan, kita tidak menurut, kita awan musuh. Tidak, kita membunuh mereka tulik dan mereka berkemring bang. Sama yang kita, Jerusalem berarti dihancurkan, tembaki. Jadi tidak ada. So those 2 raiders are gone. And that's $1 billion something each, by the way. Dan itu masing-masing bernilai sekitar $1 miliar. Omong-omong, sekalian saja. Tapi masalahnya adalah, setelah perang hari ke-12, AS menghabiskan sekitar 1/3 dari rudal pencegat THAAD-nya. Dan rudal pencegat THAAD itu sampah senilai $12 juta. Itu proyek yang bertahan selama 20 tahun dan tidak pernah mati. Banyak upaya untuk menghentikannya. Banyak senator yang membutuhkan proyek itu untuk negara bagian mereka. Jadi proyek itu tidak pernah mati. Militer mencoba menghentikannya berkali-kali, tetap saja tidak mati.
Dan akhirnya, proyek itu benar-benar dilahirkan. Ia menggunakan teknologi konsep dari tahun 1950-an, di mana biar ketika Anda menembakkan rudal pencegat, nah sisaan halnya. Kamu tidak bisa menembak jatuh rudal jelajah. Kamu tidak bisa menembak jatuh rudal hipersonik. Rudal balistik melaju hampir dengan kecepatan yang sama, tetapi mereka bergerak dalam lintasan parabola. Jadi, jika kamu melihatnya datang, radarmu menangkapnya, mendeteksi kecepatannya, lintasan yang ditempuhnya, komputermu akan dengan cepat menggunakan rumus dan menghitung koordinat serta waktu ketika rudal itu akan berada di jalur masuknya. Lalu kamu meluncurkan sesuatu terserahnya yang seharusnya mencegatnya di lintasan parabola. Karena kamu tahu, mungkin ada faktor pergeseran angin, tetapi pada dasarnya udahlah interpret prediksi from it. Hypersonic tidak begitu, mereka bermanuver. Jadi hampir mustahil bagi sistem komputer, ya mungkin kalau punya cukup banyak rudal. Tapi maksud saya, berapa banyak rudal yang dianggap cukup? Lupakan apakah S-50 bisa melakukannya, karena rudal itu keluar dari tabung dengan kecepatan Mach 1 dan berakselerasi hingga Mach 13. Jadi sebenarnya bisa menyamai kecepatannya. Namun cara kerja sebagian besar rudal pencegat, dan semuanya ini adalah rudal pencegat subsonik, adalah mereka mendekati target. Targetnya di sini, mereka berada di sekitar sini, mungkin di depan lebih baik, lalu mereka meledak. Dan awan serpihan logam, potongan-potongan kecil yang melaju dengan kecepatan tinggi ditambah kecepatan rudalnya, akan merobek rudal atau pesawat menjadi berkeping-keping. Begitulah cara kerjanya biasanya. Tapi teknologi lama sebelum itu adalah menembak rudal dengan rudal. Dan itulah yang dilakukan Taat. Sistem ini mencoba melakukan kontak peluru ke peluru secara harfiah, harus mengenai rudal musuh, bukan hanya meledak di dekatnya dan menghancurkannya dengan kerusakan. Tidak. Sistem ini harus benar-benar mengenai sasaran. Peluru mengenai peluru. Itu buruk. Tidak berfungsi. Sangat buruk. Maksud saya ada 2 rudal Patriot untuk satu paket. 3 rudal Patriot untuk satu rudal Taat saat ini. Dan mereka diproduksi 10 rudal. 2 baterai yang ke Israel memiliki 192 rudal. Hanya itu. Dan ada sekitar 70 lainnya di lokasi lain untuk AS, serta sekitar 100 lebih yang dibeli oleh negara Arab yang mungkin juga digunakan. Tidak ada lagi rudal pencegat untuk sistem Taat. Sudah habis. Benar-benar habis. Dalam sebulan, kamu akan mendapat 10 rudal, sekitar 2,5 rudal per minggu. Lalu ada sistem Patriot yang tidak jauh lebih baik. Produksinya sekitar 35-40 rudal per bulan. Dan ada sekitar 1.000 rudal yang terlibat dalam hal ini. Jadi kalau rata-rata 2 rudal per target, berarti hanya sekitar 500 target, kan? Itu tidak banyak. Tapi kemudian ada contoh, saya tunjukkan ini di salah satu video pembaruan saya. Sebuah video tentang, saya tidak tahu generasi keberapa rudal balistik itu, tapi itu rudal balistik dasar. Tidak terlalu cepat, jelas bukan hipersonik. Rudal itu terbang, dan 11 rudal Patriot diluncurkan. Semuanya meleset. Itu terjadi di suatu tempat di pinggiran Tel Aviv. $66 juta baru saja meluncur ke segala arah. Dan omong-omong, rudal-rudal itu juga akan mendarat di suatu tempat. Mereka memiliki hulu ledak-peledak, dan di dalamnya ada bahan bakar. Dan segala sesuatu yang naik pasti akan turun, dan kita menembakkannya di atas kota. Jadi mereka akan jatuh kembali di atas kota itu. Mereka juga akan meledakkan sesuatu yang lain ketika mendarat. Kamu tahu, ini dalam gravitasi. Jadi sekarang ini adalah fase 2. Fase 1 ada ketika main truth temporal dan murah untuk menghancurkan rudal dan drone lama yang murah guna membelakang musuh. Mereka menghancurkan radar. Dan yang benar-benar membuat saya takjub adalah ketika bola radar Qatar itu dihancurkan, kena oleh drone Shahed tua. Dan drone itu lambat, mari mulai dari situ. Suaranya juga keras, kamu bisa mendengar suara mesin kecil seperti motor bebek bop-bop-bop-bop saat terbang.
Seseorang merekam saya kira dari jarak sekitar 1 kilometer dari gedung tinggi. Dan benda itu terus saja melaju, pop, 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 pop. Lalu kamu melihat rudal Stinger meluncur ke udara. Stingers going up. No point defense systems. Nothing. Tidak ada sistem pertahanan titik. Tidak ada apa-apa. Dan benda ini bergerak lambat dan ini adalah pangkalan Amerika. Kalau ini pangkalan Rusia, pasti sudah ada tentara Rusia berlarian dengan senapan serbu mencoba menembak jatuh benda sialan itu. Tidak ada tentara Amerika dimanapun. Atau setidaknya tidak ada yang bersenjata untuk mencoba menjatuhkan sesuatu yang begitu lambat, yang menghantam dan menghancurkan sesuatu yang begitu mahal dan penting bagi sistem pertahanan Amerika. Jadi mereka membutakan mereka. Sekarang mereka hanya menggunakan sistem yang sedikit lebih baru untuk menguras sumber daya militer AS dan Israel melalui tembakan rudal pertahanan. Dan kemudian hanya pada saat itulah, barang-barang yang benar-benar mahal akan mulai berdatangan. Hypersonic, rudal balistik kelas atas, ketika tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk menembak jatuh mereka, kecuali mungkin F-16 atau F-15 yang menembakkan rudal udara ke udara. Jadi semuanya masih di depan, semuanya masih menunggu. Dan Amerika Serikat diperkirakan di suatu tempat, China sedang mempublikasikan foto-foto semua kerusakan. Perusahaan-perusahaan Amerika memiliki jeda setidaknya 92 jam sebelum mereka akan mempublikasikan. Jadi Anda tidak bisa benar-benar mendapatkan perkiraan cepat. China mempublikasikan secara langsung, Anda tahu, kerusakan pada semua fasilitas ini. Perkiraan mereka berkisar antara 100 hingga 150 miliar dalam kerusakan. Hanya di sepanjang pantai Teluk. Hanya pantai Teluk. You mentioned before, Kamu tadi menyebut bahwa Rusia mungkin menawarkan intelijen. Dan aku tidak tahu, seperti yang kamu bilang, aku tidak tahu kenapa hal ini harus menjadi kejutan besar. Itulah sebenarnya alasan aku ingin menanyakan tentang keterlibatan Rusia di sini. Karena ketika Barat terlibat begitu dalam perang proksi di Ukraina, aku sudah memperingatkan bahwa kamu tahu, Barat ikut campur dalam segala hal. Ini bahkan hampir tidak bisa disebut perang proksi. Mereka yang memasok senjata, merencanakan operasi militer, menyediakan intelijen, menentukan sasaran, bahkan memiliki kontraktor yang menarik pelatuknya. Jadi peringatanku adalah bahwa negara-negara NATO cenderung sering terlibat dalam perang. NATO countries tend to go to war quite often. So we could end up in a situation where, Jadi kita bisa berakhir dalam situasi di mana keadaan berbalik dan tiba-tiba Rusia bisa merespons dengan cara yang sama. Dan sekarang, tentu saja bahwa beberapa negara Eropa sedang mempertimbangkan untuk ikut berperang, terutama Inggris dan Prancis. Iran sudah memperingatkan bahwa Eropa akan menjadi target yang sah. Pikiran pertama saya ketika mendengar hal itu adalah, setelah bertahun-tahun negara-negara Eropa menyerang Rusia, zizitsrais pada invas ke Kursk, kava semokris tabstian jenme nomor fi soingnath, betapa hebatnya hal ini. Tapi safe, me merbrang duat hata. This is where the Russians won in the Second World War. Now they will, be humiliated. All this kind of stuff. Sekarang mereka akan dipermalukan. Hal-hal semacam itu. Saya berpikir, tahu kan, jika suatu saat di masa depan muncul situasi di mana Rusia memiliki kesempatan untuk pada dasarnya membalas budi, maka ada kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Dan sekali lagi, ini tampak seperti skenario semacam itu. Jadi saya hanya ingin tahu bagaimana pandangan Anda. Seberapa besar kemungkinan menurut Anda bahwa Rusia pada dasarnya akan memasok beberapa rudal jarak jauh? Au inlijen, nemat the strangrid, enteri fager, tekantanin, dan iti intin sini. Hevitinini, ay patnumithat, grace in angumicibitsa power. Did you see anything like this developing? Again, I do not represent the Russian government. Sekali lagi, saya tidak mewakili pemerintah Rusia, dan saya juga tidak berbicara atas nama pemerintah Rusia. Tentu saja 100% mereka pantas mendapatkannya. Lihat, omong-omong, kerabat saya sudah ditembaki selama 12 tahun di Donbas. Jadi ya, saya punya banyak kepentingan dalam hal ini. Mereka terkejut dan kaget. Tentu saja Rusia memberikan informasi. Akan gila kalau tidak. Iran tidak akan jatuh. Iran tidak akan jatuh. Inai Rusmertse, Kastasi,
Ingsia Thengite, Zijhalaimer Dwarchuth. US is not going to get its grubby hands on. AS tidak akan bisa menaruh tangan yang kotor di Iran. Itu saja. AS adalah rezim genosida. Kita melihat apa yang sedang dilakukannya. Alasan mereka mengebom warga sipil saat ini adalah hal yang sama yang selalu dilakukan AS ketika kehabisan target. Dan mereka kehabisan target bukan karena telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran atau hal lain, tetapi karena mereka tidak dapat menemukannya. Mereka melakukan hal yang sama di Yugoslavia terhadap orang Serbia, ketika mereka tidak dapat menemukan militer, karena militer bersembunyi di pegunungan dan berkata, "Kami menunggumu, datang dan tangkap kami." Oh baiklah, kalau begitu kami akan mengebom perempuan dan anak-anak, karena mereka tidak bisa berlari secepat itu, tidak bisa bersembunyi sebaik itu, dan tidak bisa membalas tembakan. Ini adalah hal yang sama yang sedang dilakukan AS sekarang. It's a matter of storage genos. Mereka selalu thorong genosida. Saya bahkan tidak akan membahas sejarah yang terlalu jauh. Baiklah, mari kita bahas sedikit lebih dalam. Mari kita bicarakan tentang Filipina. Kita bahkan tidak akan membicarakan tentang penduduk asli Amerika. Ketika AS mengambil alih Filipina dari Spanyol, secara resmi, saya pikir Jenderal Smith yang memimpin. Ia mengatakan bahwa 50% dari populasi harus dimusnahkan agar AS dapat menenangkan Filipina. Akhirnya sekitar 20% dari populasi terbunuh. Sebagian besar orang Filipina tidak mengetahui sejarah mereka sendiri, karena hal itu tidak diajarkan di sekolah oleh pemerintah yang tunduk kepada Amerika. 20% dari populasi, kamp relokasi, kamp konsentrasi, genosida massal untuk mematahkan semangat bangsa Filipina. Karena orang Filipina dijanjikan kebebasan, tetapi yang mereka dapatkan justru penguasa yang jauh lebih buruk. Setidaknya orang Spanyol memandang mereka sebagai sesama manusia. Orang Amerika menulis tentang mereka sebagai setengah iblis, setengah anak-anak yang harus ditumpas. Jenderal Smith dan Roosevelt yang menulis surat kepadanya untuk berterima kasih atas kerja hebatnya di Filipina, mengatakan, setiap anak laki-laki berusia di atas 12 tahun akan menjadi musuh kita, jadi kita harus membunuhnya. Itulah pendekatan Amerika di Filipina. Selain itu, orang Filipina adalah orang Asia. Oh, dan mereka Katolik. Mereka bukan manusia sejati dalam pandangan kaum evangelis. Begitu pula dengan orang Ortodoks. Mereka melakukan hal yang sama terhadap orang Jerman. Dari 6 juta warga sipil Jerman yang tewas selama Perang Dunia II, 5 juta diantaranya dibunuh oleh serangan bom api dari AS dan Inggris terhadap setiap kota Jerman. Semua orang mengingat Dresden, setiap kota di Jerman dibom. Mereka membunuh sekitar 70.000 orang Prancis dengan membakar desa-desa Prancis. Mereka bahkan tidak memiliki orang Jerman di sana, entah karena alasan apa. Saya kira mereka ingin menampar sekutu mereka, Charles de Gaulle, atau semacamnya. Mereka bahkan tidak membom Paris ketika kota itu sudah kosong dari orang Jerman dan dinyatakan sebagai kota terbuka. Jika ada yang tidak percaya, lihat saja dokumen-dokumen sejarah, tidak sulit menemukannya. Saya menulis disertasi tentang pengeboman api di kota-kota Jerman. Itu menjadi pertanda bagi saya. Saya mendapat nilai 3 karena instruktur militer saya tidak menyukai kesimpulan saya, bukan karena kualitas pekerjaannya. Saya bahkan tidak tahu tentang topik itu sampai saya mulai membacanya. Astaga. Marceau menghancurkan Aleppo ketika mereka berperang di sana. Pada dasarnya menghancurkannya untuk membebaskannya dari ISIS, Al-Qaeda, atau apapun sebutannya, yang diberi makan, diciptakan, dan diberi kekuasaan oleh Amerika di Suriah. Mereka memusnahkan kota itu. Mereka membombardir kota, membunuh setengah dari penduduknya, lalu menancapkan bendera dan mengatakan kota itu telah bebas. Mereka sudah melakukan hal yang sama sebelumnya. Mereka melakukan shock and awe di Irak dan di Yugoslavia ketika mereka tidak bisa menemukan target. Mereka menyerang rumah sakit, sekolah, pasar, 2 kereta yang mereka hancurkan di jembatan, dan mereka mengklaim kereta-kereta itu kebetulan melintas cepat saat rudal datang. Belakangan ternyata filmnya dipercepat 4 kali.
Dan ketika melihat kereta-kereta itu bentuknya seperti lokomotif uap tahun 1940-an. These trains are like 1940s steam locomotives. How would they fly? You know, this was a steam. Bagaimana mereka bisa terbang? Ini adalah lokomotif uap, tidak mungkin bisa terbang. Maaf, tapi itu harus diakui. Banyak orang melakukannya, dan mereka melakukannya terus-menerus. Mereka melakukannya karena frustrasi. Mereka percaya pada cara menghancurkan orang lain. Itu tidak pernah berhasil. Karena bahkan jika kamu membenci pemerintah, bukan pemerintah yang membunuh anak-anakmu, melainkan orang-orang itu yang membunuh anak-anakmu. Dan pemerintah adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanmu atau anak-anakmu. Jadi kamu akan bersatu di sekitar pemerintah itu, kamu akan bersatu di sekitar bendera itu, dan kamu menjadi ultranasionalis karena anak-anakmu sedang sekarat. Ngomong-ngomong, Ukraina melakukan hal yang sama atas arahan Amerika di Donbas. By American instruction in the Donbas. The Donbas would have gone very differently. Donbas akan berjalan sangat berbeda, tidak termasuk Crimea, khususnya Lugansk dan Donetsk. Tidak banyak orang yang benar-benar siap untuk berperang. Mereka tidak ingin menggulingkan pemerintah. Mereka menginginkan federalisasi, hak untuk memilih gubernur mereka, hak untuk menentukan kemana uang mereka digunakan. Karena Kiev hanya mencuri habis-habisan dan tidak menginvestasikan sepeser pun kembali ke provinsi-provinsi itu. Namun mereka belum siap untuk berperang. Yang dilakukan orang-orang Ukraina adalah mulai menembaki segala sesuatu dan semua orang. Dan tahu kan, bagi pria Rusia biasa, bahkan jika dia ingin berperang, ketika dia melihat istri atau anak-anaknya atau sepupunya atau anak-anak tetangganya terbunuh, dia harus mengambil senapannya dan menuntut balas. Rifle in his hands and he's going to go for vengeance. And the Iranians are no different. You think a Dan orang-orang Iran tidak berbeda. Menurutmu para ayah dari 165 gadis kecil yang dibunuh, dibantai oleh militer AS akan begitu saja meletakkan senjata mereka? Mereka tidak akan pernah meletakkan senjata itu. Mereka akan menuntut balas sampai mati, demi membalas dendam kepada orang-orang yang membunuh keluarga mereka. Di Teheran tadi malam, aku rasa jumlah korban tewas meningkat hingga sekitar 1.000 orang. 13 rumah sakit dan klinik terkena serangan. Mereka secara sengaja menargetkan warga sipil. Mereka menghancurkan sebuah stadion yang sangat indah kota Teheran. Benar-benar melenyapkannya. Mengapa? Karena mereka bahkan menyerang situs warisan UNESCO. Mengapa? Karena begitulah cara mereka berperang. Mereka berusaha menghancurkan negara itu sampai ke akarnya. Orang-orang Israel benar-benar ingin menghancurkan negara itu, menghancurkan fondasinya, dan mereka ingin menghancurkan setiap negara di wilayah itu sampai ke dasarnya. Lihat apa yang mereka lakukan di Lebanon. Orang-orang Kristen di Beirut mengira mereka bisa berdiam diri kali ini, membiarkan Hezbollah yang bertempur. Nah, sekarang wilayah-wilayah Kristen di Beirut juga diserang oleh Israel. Jadi milisi Kristen di sana harus memilih, lari atau bertahan dan melawan. Menada skirmerte terberhan dan melawan, meskipun for you to it. Tapi ketika kira-kira desak sudut, semang tepuk lawan berster bisa memusnahkan alar kukuri. Time every sin and versus demon pay before. Well, yeah, they do have a tendency of fighting back. And then the West is always shocked when it gets smacked. Dan kemudian Barat selalu terkejut ketika mendapat pukulan di kepala oleh orang-orang yang coba mereka bunuh. Oh, bagaimana bisa kamu melawan balik? Itu lebih buruk daripada Nazi tahun 40-an. Nazi tahun 40-an memang mengharapkanmu untuk melawan balik. Mereka hanya berpikir, kami ras yang superior, kami akan mengalahkanmu. Tapi orang-orang luar biasa ini bahkan tidak mengharapkanmu untuk melawan balik. Kamu tidak punya hak untuk melawan balik. Itaw map to bertu karanja tava it ira wer malku kan zulta kadu de port lewur tapeni. Punta battle ti as adawuk. Ja, kami ti stu de tamid kabas kerini. Ite butu banduk malt new. No, the birds were shown. Mingin stingal than. Lowe kamekli kumbale legi. Half a year, maybe a year, and then we'll come back again. And constantly they're trying to undermine the government. Dan mereka terus-menerus berusaha melemahkan pemerintah. Dan Iran sudah memperingatkan mereka, kami tidak akan menahan diri. Jika kalian melakukan serangan kecil sekalipun, kami akan habis-habisan. Dan Amerika Serikat tentu saja merasa tahu segalanya dan semua orang, tanpa pernah benar-benar punya rencana atau pengetahuan tentang siapapun atau apapun. Karena tahu kan, bagi mereka semua orang di sana sama aja,
orang berkulit coklat. Saya kira mereka menganggap semuanya orang Arab atau apapun. Siapa peduli? Persia, Arab, apa bedanya? Percayalah, banyak dari mereka berpikir seperti itu. Saya pernah bertugas di staf dan mereka sama sekali tidak memahami perbedaan kebangsaan. Semuanya dijalankan berdasarkan stereotip. Stereotip yang bodoh, sangat bodoh. Ketika Anda mulai menjelaskan perbedaan di sana-sini, mata mereka mulai kosong, kepala mereka menengadah, dan mereka tidak mendengarkan Anda. Mereka tidak peduli. Itu informasi yang tidak relevan. Katakan saja kapan saya harus menjatuhkan bom. Itulah awal dan akhir dari seluruh percakapan. Dan orang-orang Iran tidak akan hancur. Orang Azeri tidak akan berpihak ke Azerbaijan. Faktanya, orang Azeri dan orang Persia sangat dekat dalam masyarakat itu. Khamenei, salah satu presiden Iran sebelumnya, adalah seorang Azeri. Mereka orang Azeri. Jadi orang Azeri sebenarnya memegang posisi kekuasaan yang cukup tinggi di Iran. Jadi ini berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan orang Kurdi pun telah melarikan diri. Saya bilang, tidak ada pertempuran di sini. Ini hanya orang Amerika, seperti Bloomberg yang mengatakan, tahu kan orang India tidak lagi membeli minyak Rusia, ekonomi Rusia sedang runtuh miris-tol. Mencoba membentuk peristiwa dengan berbohong. Dan orang Kurdi telah berkata, kami berpihak pada perdamaian. Kami tidak ada pertempuran di sini. Maksud saya, mereka mencoba membuat orang Kurdi di Suriah pergi dan berperang demi tanah air di Iran. Tepat setelah mereka mengkhianati orang Kurdi di Suriah dan membiarkan mereka dibantai oleh Turki dan para teroris Al-Qaeda yang sekarang menguasai Suriah. Maksud saya, orang-orang itu juga tidak bodoh. Mereka bukan orang Ottoman yang akan langsung berperang. Mereka tahu siapa yang telah membunuh perempuan dan anak-anak mereka. Itu orang Amerika. Dalam hal ini menusuk semua orang di sekitar sana dari belakang begitu ada kesempatan. Hal yang sama juga sering dilakukan oleh Inggris. Ada pepatah lama tentang Inggris, lebih baik menjadi musuh Inggris daripada menjadi temannya. Setidaknya musuh tahu siapa yang berdiri melawan mereka. Dan hal yang sama berlaku omong-omong. Bahkan jika itu terjadi, Turki kemudian harus masuk ke Kurdistan, karena mereka tidak akan pernah mengizinkan entitas Kurdi yang merdeka di perbatasan mereka. Itu akan menjadi hal yang mengerikan bagi mereka. Jadi pemberontakan semacam itu tidak akan terjadi. Paling banyak, mungkin ada beberapa kelompok teroris atau kelompok kecil, tetapi itu tidak akan menjadi pemberontakan massal. Iran memiliki tentara yang sangat besar, dan Hegseth itu psikopat. Maksud saya, kaum Zionis Kristen adalah kaum bidah. Mungkin ada yang membenci saya karena mengatakan itu, tapi memang begitu. Mereka adalah kaum bidah dispensasionalis, sebuah ajaran sesat yang muncul pada tahun 1833. Kalau saya tidak salah ingat, John Darby memunculkannya entah dari mana. Ja, het ziet de hide your friend in pinwanak work. He am the ingrained it, them the meeting was best ini. Dan inilah dispensasionalisme itu. Dalam teologi Kristen, sejak awal, orang Yahudi adalah mereka yang mengikuti Kristus. Baik mereka orang Ibrani maupun non-Yahudi, mereka adalah orang Yahudi yang mengikuti Kristus. Dan Yerusalem di bumi hanyalah batu-batu. Yang menjadi tujuanmu adalah Yerusalem rohani, kerajaan surgawi. Jadi para penganut dispensasionalisme dan Alkitab Schofield yang muncul dan mengajarkan mereka bagaimana seharusnya berpikir ketika membaca Alkitab telah mengubah dan memutarbalikkan segalanya. Mereka mengincar Armageddon itu. Mereka menginginkan akhir dunia. Tetapi mereka membutuhkan Armageddon, mereka membutuhkan bait suci ketiga. Untuk mendapatkan bait suci ketiga, mereka membutuhkan Israel yang murni secara etnis dan religius. Dan sebelum itu mereka membutuhkan Israel baru terlebih dahulu. Jadi kamu sedang berhadapan dengan orang-orang yang pikirannya sangat sakit. Maksudku, kakers de Breihat dit through dynamic instead scaring is that American untuk Trump. Aku mat tahu mananya, tapi edit video itu. Lalu dia terus saja memukul iding. Dekat sedia melakukannya selama sekitar 3-4 menit. Lalu para malaikat datang dan membunuhnya.
Ya Tuhan, orang-orang ini benar-benar gila. Aku tumbuh di sekitar banyak dari mereka. Mereka benar-benar gila. Literally psychotic. Well, it's not a good look when you're making a case that you have to defeat the. Ya, the itu bukan theological, tampilan yang baik ketika Anda berargumen bahwa Anda harus mengalahkan musuh teologis karena terlalu not a good ekstrem. look at all. Jadi tidak, itu sama sekali bukan tampilan yang baik. Tapi mari, kita masih punya sedikit waktu. Mari kita alihkan fokus kembali ke isu Ukraina. Karena sekarang ada pembicaraan tentang kemungkinan serangan musim semi Rusia yang akan datang. Dan tampaknya ada kemungkinan untuk menelan baik Sloviansk maupun Kramatorsk dalam semacam kepungan besar. Sekali lagi, ini akan menjadi bagian tersisa dari Donetsk yang kemudian akan menempatkan seluruh Donbas di bawah kendali Rusia, yang cukup signifikan. Saya ingin tahu, apakah Anda melihat kepungan itu mulai terbentuk di sana? Dan juga dengan serangan terhadap Iran, bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap diplomasi? Karena tampaknya Rusia merasa, bukan bosan, tapi mereka merasa tidak ada negosiasi serius yang berlangsung pada dasarnya. Itu sinyal foreign jelas yang dari Moskow. Well, the very clear signals coming out of Moscow. Look, again, Lihat, sekali lagi kepala pemerintahan McGinley. Mereka masih, maksud saya, Witkoff akan kembali ke Gedung Putih, maksud saya, ke Kremlin. Percayalah, mereka akan membiarkan dia masuk. Saya tidak tahu seberapa banyak mereka akan mendengarkannya, karena bahkan sebagai orang suruhan dia sudah terbukti sebagai orang yang kasar. Dia tidak mampu, ya kamu tahu mereka membalas. Setidaknya kita bisa menyuap mereka dengan kesepakatan bisnis dan membuat mereka tenang. Tapi tidak, itu juga tidak berhasil. Ada kemarahan besar di dalam Rusia. Saya tidak sedang berbicara tentang orang biasa di jalan. Saya berbicara tentang para perwira yang saya kenal, banyak politisi yang saya kenal, dan diri saya sendiri. Lihat, akan ada tekanan yang jauh lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Bukan bertindak selama ini, tapi bertindak dengan tegas. not act the way it's been acting, but act decisively. And decisively, I don't mean in Ukraine just. Dan dengan tegas, maksud saya bukan hanya di Ukraina. Saya berbicara tentang pangkalan-pangkalan NATO di sepanjang perbatasan Ukraina yang memasok Ukraina. Saya berbicara tentang Estonia. Karena lihat, contohnya cukup sederhana. Iran telah menghantam habis-habisan. Mereka telah menghancurkan 22 pangkalan Amerika. Mereka menembak jatuh F-16, mereka menyerang pasukan Amerika. Ada satu kapal perusak Arleigh Burke, foto-fotonya buram, tapi kapal itu telah terkena serangan. Dan penentuan sasarannya diserahkan oleh satelit tertentu. Kita tidak tahu yang mana. Kepada pihak Iran saat kapal itu sedang mengisi bahan bakar. Apakah Lincoln terkena atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kapal itu berada 2000 km jauhnya, di luar jangkauan, yang membuat citer efektif dalam pertempuran. Karena masa surpasar diisi bahan bakar dua kali, hiu untuk mencapai zona tembak kembali dan kembali. Just to get to the edge of their firing zone and come back. All of that is an example, and World War III didn't. Semua itu adalah contoh, dan Perang Dunia III tidak dimulai. Tidak ada perang nuklir yang terjadi. Dan intinya di sini adalah, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk? Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Kita punya kemampuan untuk menyerang seluruh wilayah NATO jika kita mau. Dan aku jamin satu hal, AS tidak akan pernah, dalam keadaan apapun, menyerahkan New York, Los Angeles, Atlanta, Washington, atau kota lain, bahkan Oklahoma City, demi London, Warsawa, Paris, atau kota Eropa lainnya. Jika sampai terjadi perang nuklir terdekat kecuali mereka sendiri yang diserang. Orang Eropa hanyalah bawahan, mereka adalah umpan, dan mereka bisa dikorbankan. They're meat, and they are expendable. Whether they want to admit it or not, and I don't think most. Apakah mereka mau mengakuinya atau tidak? Dan saya rasa sebagian besar orang Eropa, masih dengan keegoisan mereka, tidak mau mengakui bahwa mereka hanyalah daging. Mereka akan diserahkan ke penggiling daging perang cepat atau lambat oleh orang Amerika. Mereka adalah kelas 2. Para pemimpin mereka sudah dibeli dan dibayar atau dibesarkan di Amerika, dan semuanya sudah memiliki posisi yang menunggu mereka di suatu lembaga pemikir. Eropa bisa dikorbankan. Sebagian besar orang Eropa, dengan keegoisan mereka, tidak mau memahami hal itu. Saya mengerti, sepanjang hidup kalian diajarkan bahwa kalianlah pusat kemanusiaan dan peradaban, segala sesuatu yang benar di dunia. Kalian tidak mau mengakuinya, tapi sebenarnya, kalian hanyalah bahan pakai dan para penguasa kalian, pemilik kalian di seberang Atlantik,
sangat senang mengorbankan kalian. Across the Atlantic are more than happy to expend. Look, the first. Lihat, Amerika menyebut Perang Dunia II sebagai perang yang baik, bukan karena mereka melawan Hitler. Dan tahu apa yang dilakukan pasal 5? Dalam bahasa-bahasa Slavia, kita tidak punya artikel. Huruf V itu hanya menegaskan yang baik. Pada dasarnya, perang yang sangat baik. Dalam bahasa Slavia, maaf saya menyebutkannya, di AS itu disebut perang yang baik bukan karena mereka melawan Hitler. Itu disebut perang yang baik, karena perang itu mengangkat AS si besar menjadi ekonomi utama dunia. Dengan 56% dari PDB dunia dan lebih dari setengah cadangan emas dunia. Karena semua negara lain saling menghantam dengan sangat keras, dan butuh waktu lama bagi semua orang untuk bisa bangkit kembali. And it took a while for everybody to get back on their feet, and then eventually the US dropped, I think it's like 16% of. Dan kemudian akhirnya AS turun menjadi saya kira sekitar 16% dari PDB dunia, mungkin 20% sekarang. Nah, pada tahun 1998, di Forbes saya pertama kali membaca sebuah artikel yang mengatakan kita butuh perang besar lagi. Kita perlu menghancurkan Eropa agar bisa membangunnya kembali, menghapus utang kita, dan menjadi kreditor lagi. Itu tahun 1998 di Forbes. Ya, itu artikel opini. Tapi tahu tidak, kalau mereka sudah membicarakannya di Forbes, Breachnum Vorling den Berjuvig en Bertid. Eigenlijk verhoudens voor carried erking wil voor niet werkt, die daarin woord. Dit zwalpach in Brester Rastrust, maar jury goal is standing sa Romati, Sturmersti, Hansur. They need Europe to have dead, destroyed. US is not going to fight in the. AS tidak akan berperang dalam perang yang melibatkan seluruh Eropa. Negara itu akan menjadi netral. Tentu saja Eropa akan segera memiliki tentara Eropa. Itu hanya berarti NATO mengganti lambang menjadi milik Uni Eropa. Tapi AS tidak akan berperang. AS akan menjual peralatan untuk mencari keuntungan, lalu masuk dengan kontrak monopoli untuk membangun kembali apapun yang tersisa dari Eropa dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Itulah tujuannya. Orang Eropa tidak mau mengakuinya. Maksud mereka benar-benar berbrace to gas satu haksing tepi jurang. Dat mereka masih mau mengakui por itu not the truth. And they still don't want to admit that they're about to go into that cliff, off that cliff. I mean, I guess. Maksud saya kira kita hampir bisa memahami sebagian orang Yahudi yang menuju parit untuk ditembak oleh kaum nasionalis Ukraina di bawah bimbingan SS. Mungkin berpikir, ini pasti tidak nyata. Bahkan ketika mereka berjalan di atas mayat orang-orang sebelumnya. Ini pasti tidak nyata. Aku tidak bisa mengakuinya. Ini pasti tidak nyata. Saya pikir seluruh Eropa pada dasarnya adalah kelompok orang Yahudi itu. Berjalan di atas mayat bagian-bagian lain dari Eropa. Ranbers prisembak, tenibak bala tu stawa ini tidak nyata. Emal ini. Saya tidak tahu bagaimana cara lain terkata. Maksud saya, mungkin ini sedang kejap mutanya. Mungkin bermain sticks. Saya tidak tahu. Saying it may offend somebody, but I'm sorry. Sometimes you just gotta smack people with the truth. Terkadang kita memang harus menampar orang dengan kebenaran. Karena jika mereka tidak bisa memahaminya dengan cara lain, Eropa sedang dipimpin menuju kehancuran, atau setidaknya sebagian besar dari kehancurannya, oleh para politisinya sendiri, oleh para pemilik politisi itu, dan oleh kebutaan serta keegoisan populasi yang tidak mau mengakui apa yang akan terjadi. Atau jika mereka memang mengerti dan tetap tidak melakukan apapun. Saya tidak tahu harus menyebut orang seperti itu apa. Maksud saya, jika kamu punya anak, dan kamu menatap mereka, mengetahui seperti apa masa depan nanti, dan kamu masih tidak mau bergerak untuk melakukan sesuatu, maksud saya kamu diperintah oleh elit Epstein. Ya Tuhan, orang-orang itu memakan anak-anak. My God, the people eat children. Literally, they eat children. They eat their own children. Secara harfiah, mereka memakan anak-anak. Mereka memakan anak-anak mereka sendiri. Maksud saya anak-anak dari rakyat mereka sendiri. Mereka tidak akan menyentuh anak mereka sendiri. Saya tidak tahu sejauh itu. Maksud saya, apa yang bisa kamu harapkan dari orang seperti itu? Apa yang bisa kamu harapkan dari jenis elit seperti itu? Mereka akan mengorbankan siapapun. Itu tidak penting bagi mereka. Jadi Eropa di pihak Rusia, Putin akan berada di bawah tekanan besar. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Rusia memiliki 390.000 pasukan yang bisa mereka kerahkan ke bagian manapun dari garis depan itu.
Ukraina tidak bisa menghentikannya. Maksud saya, secara harfiah pada titik ini, kamu bisa mengerahkan pasukan tank langsung ke sana. Tentu kamu akan menderita banyak korban pada 1 atau 2 hari pertama operasi, tapi garis depan itu akan robek. Itu akan robek hampir seketika. Vid avsmällningen niga i de bojgårdvårdet suet. Dan jika kamu mengerahkan White Swans, pembom strategis besar, dan benar-benar membombardir area-area itu secara masif, kamu akan langsung menembus garis depan tersebut. Tidak ada cukup pasukan di garis depan itu. Ada cukup pasukan untuk melawan. Kamu tahu, unit-unit kecil berisi 3 atau 5 orang yang menyerang tentu saja. Tapi tidak cukup untuk menghentikan satu brigade. Tidak cukup untuk menghentikan satu divisi yang menerjang mereka, terutama jika ada pemboman besar-besaran di depan mereka. Rusia bisa melakukan itu. Hanya saja tidak diizinkan. Militer Rusia tidak diizinkan melakukan hal itu. Berapa lama hal itu akan bertahan, aku tidak tahu. Secara harfiah, jika Rusia ingin menggaza kota manapun di Ukraina, Rusia bisa menggaza kota manapun di Ukraina tanpa masalah. Rusia bisa saja mengambil alih Bakhmut dan mengubahnya menjadi satu kawah besar jika mau. Tapi tidak dilakukan. Aku tidak tahu kenapa. Hal itu dibiarkan. Budanov dan yang lainnya seharusnya sudah lama menjadi orang mati yang berjalan. Mereka adalah teroris pembunuh. Dan omong-omong, kau sering mendengar hal itu. Kau mendengarnya terus-menerus dari banyak orang, setidaknya di tingkat bawah dan menengah kekuasaan. Mereka sangat kesal tentang hal ini. Berapa lama kita bisa terus menahan diri? Aku tidak tahu. Tapi Iran menetapkan standar yang sangat tinggi bagi Rusia. Dan banyak orang melihat hal ini dan bertanya, kenapa? Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kita bisa. Kita punya lebih dari cukup sumber daya untuk melenyapkan setengah Eropa jika mau. Kita sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tapi entah kenapa orang-orang Eropa tampak sangat bernafsu untuk itu. Maksud saya, setidaknya kita sudah menghentikan semua pasokan gas ke Eropa. Itu berarti 15 hingga 17% pasokan gas Eropa hilang. Karena kamu tahu, kemarin Peskov bilang, sudah kami telah memutuskan tidak ada lagi gas untuk Eropa. Selain itu, dari Teluk, kalau dilihat dari alasan politik dan lainnya, serta apa yang dikatakan beberapa politisi, sepertinya perang ini akan berlangsung setidaknya 100 hari atau lebih. Jadi paling tidak 100 hari. Tidak ada aktivitas fisik dari kecuali mati berobat. Pabrik LNG itu rusak. Harus total bagi. Setelah itu, dunia alakum baru pabrik imbalansis. Pabrik nomor 10 butuh waktu untuk mematikan bijas besar mengopori garbage to menjiwakkan alakum. Karena Anda menyalakan satu bagian pada satu waktu, melakukan pengujian untuk memastikan tidak ada kebocoran, menguji untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik, lalu menelusuri rantai teknologi hingga akhirnya LNG keluar di ujung lainnya. Maksud saya Anda harus mengeringkan gas, mendinginkannya, menyimpannya, dan seterusnya. Jadi Anda mungkin memerlukan sekitar 100 hari lagi. Ditambah 3 minggu tambahan untuk menyalakan sistem jika semuanya sudah diperbaiki dan tidak mengalami kerusakan lagi. Lalu ada waktu yang dibutuhkan kapal untuk berangkat dan kembali ke Eropa, yang akan memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 minggu lagi. Jadi bisa jadi Anda menghadapi 4 hingga 5 bulan lagi tanpa pasokan gas dari Qatar. Dan itu berarti 20% lagi dari gas Eropa. Eropa pada dasarnya baru saja kehilangan 35% pasokan gasnya. Europe just basically lost 35% of its gas. Oh well. Fakta bahwa mereka sekarang benar-benar membahas apakah akan membuka hubungan dengan Rusia atau tidak, dengan harapan Rusia akan menjual, menurut saya benar-benar menunjukkan betapa buruknya situasi di Timur Tengah saat ini dalam hal pasokan energi. Dari apa yang Anda katakan, saya mendengar hal yang sama datang dari Moskow, bahwa kemarahan benar-benar meningkat, mendidih. Dan tentu saja, setelah melihat apa yang terjadi di Iran, banyak yang juga bertanya, mengapa harus ada perang kelelahan yang lambat?
Dan tentu saja, hal itu bercampur dengan perhitungan strategis bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memulihkan efek jera. Namun saya pikir serangan pemenggalan terhadap Iran juga menimbulkan pertanyaan, mengapa orang Amerika tidak melakukan hal yang sama terhadap kita? Dan sekali lagi saya minta maaf. Ya benar, serangan drone Sminan Celeste itu adalah serangan pemenggalan. Sekarang lihat, Trump sebelumnya berbicara dengan Putin. Lalu dia bertemu dengan Zelensky dan mereka seharusnya keluar dan berbicara dengan Pers. Dan saat mereka memulai itu, drone-drone mulai terbang. Jadi seharusnya saya kira mereka sedang membalas saat akan datang ke sana. Dan mereka menyerang Putin. Mereka telah menyerang kediaman Valdai. Apakah Vladimir Ilyich tewas atau tidak? Mereka akan beberapa sword, ya Ford, and kemeni Steve Selesan. Nomor, berikan demi seperti ini. Dan itu pertefog. It's a purport bicara Inggris. And this is part of British history, by the way. If you look at Milosevic in the middle. Kalau kamu melihat Milosevic, di tengah-tengah negosiasi mereka menyerang kediamannya pada tahun 1994 dan membunuh sebagian keluarganya. Mereka melakukan hal seperti itu sepanjang waktu. Kalau kamu masuk ke dalam negosiasi, sebaiknya kamu punya asuransi jiwa 3 kali lipat. Kamu tahu, pernahkah kamu membaca A Song of Ice and Fire, seri itu, atau Game of Thrones, seri bukunya? Cerita itu didasarkan pada hal semacam itu. Ya, ada peristiwa pernikahan merah. Kalau kamu tahu, Dimimer membunuh keluarga Stark saat pernikahan. Martin menulisnya berdasarkan peristiwa sejarah. Dan ketika memulai melihat sejarah, ada 5 atau 6 pembantaian seperti itu dalam sejarah Inggris dan Skotlandia selama 4 atau 500 tahun terakhir. Ini adalah bagian dari budaya pendekatan Anglo. Mereka tidak memiliki konsep hak tamu seperti ini. Di Rusia dan banyak negara lain, jika seseorang datang ke rumahmu, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas mereka. Jika seseorang menghina mereka, itu berarti menghina dirimu. Dia adalah tamumu di bawah atapmu. Orang Anglo tidak memiliki konsep itu. Mereka tidak. Mereka akan membawa seseorang ke rumah mereka, lalu membunuhnya. Kaum Pilgrim bahkan melakukan hal itu. Mereka melakukan pembantaian terhadap orang Indian. Mereka mengundang mereka ke sebuah pesta, kemudian mereka membunuh. Mereka membunuh 300 orang, dan itu dianggap sebagai kemenangan besar melawan setan merah. Itu gila ketika kamu membaca seperti kesemuanya itu. Jadi ketika mereka kan hal seperti itu, tubuh growth kan. Tapi dengan siapa kamu bernegosiasi? Kamu tidak bisa mempercayai orang Amerika. Kamu tidak bisa mempercayai orang Inggris. Bagaimana kamu bisa bernegosiasi dengan orang-orang yang membunuh anggota pemerintahan? Orang Israel melakukan ini terus-menerus. Maksud saya benar-benar ini adalah cara operasi mereka membunuh orang yang sedang mereka ajak bernegosiasi. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa keluar dari konsep ini. Satu-satunya cara untuk keluar darinya adalah jika kamu memukul orang Amerika cukup keras hingga mereka pergi. Dan ketika rudal-rudal habis, mereka mungkin akan pergi. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan kembali ke Teluk kemanapun di dekatnya? Karena negara-negara Teluk omong-omong telah ditunjukkan bahwa mereka bukan prioritas utama hierarki. Faktanya mereka berada di posisi paling bawah. Semua janji itu, kalian bagian dari klub besar kekaisaran kami akan melindungi kalian, telah hancur tak berarti. Pada hari ketiga para politisi Saudi berteriak, lalu kenapa kalian tidak melindungi kami? Karena memang tidak pernah ada apapun untuk melindungi kalian. Dan kalian bukan prioritas. Orang Amerika bukan prioritas. Israel adalah prioritas. Israel memegang uang. Israel memegang berkas Epstein. Jelas saja. Dan Amawapal and Brace melingkit atas mereka. Sebagian besar anggota Kongres Amerika menerima sejumlah besar uang dari lobi Israel. Begitu, siapa yang membiur, dia yang menentus or seperti kata pepatah Force. As the saying goes. Jadi untuk merangkum, situasinya di Timur Tengah akan menjadi sangat berbahaya. Saya pikir kita sedang menuju situasi yang sangat berbahaya dengan perang proksi di Ukraina. Saya juga merasa kemarahan di Moskow semakin memuncak.
Dan sementara semua ini terjadi, kita menyalakan TV dan melihat Kanselir Merz di konferensi keamanan Munich membanggakan jumlah korban yang mereka timbulkan di Rusia. Maksud saya, hal-hal yang terjadi sekarang ini benar-benar sembrono. Dari sejarawan di masa depan melihat hal ini, mereka mungkin akan pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin kita berjalan pesadar menuju perang dunia seperti ini tanpa mengubah fall? Ini benar bersit di peristiwa. Truly mind-boggling. I'll say one thing, because I got. Saya akan mengatakan satu hal, karena saya juga harus pergi. Saya punya janji lain. Selama 2 tahun terakhir, saya sudah mengatakan hal ini, dan saya telah mengatakannya di banyak stasiun televisi Rusia. Jika kita tidak bertindak tegas, kita akan sampai pada titik di mana satu-satunya cara untuk menghentikan perang dunia nuklir adalah dengan menjadikan seseorang sebagai contoh. Kemungkinan besar sebuah kota seperti Lvov yang akan dimusnahkan oleh serangan nuklir Rusia sebagai peringatan bagi semua orang lain. Kalian berikutnya. Ini harus berakhir. Atau kalian yang berikutnya. Karena orang Eropa telah menjadi terlalu puas diri, bodoh, atau buta huruf. Setengah dari orang Amerika secara harfiah buta huruf. Menurut statistik pemerintah AS, 50% siswa kelas 8 di Amerika saat ini tidak bisa membaca. 40% of 8th graders can't read in America today. It's insane. The statistics are absolutely insane. Itu gila. Statistiknya benar-benar gila. 21% dari populasi dewasa benar-benar melek huruf, dan 32% sebagian melek huruf. Jadi setengah dari populasi di AS tidak bisa membaca atau menulis, tidak bisa berhitung. Kamu tidak bisa memberitahu mereka apapun karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi orang-orang, mungkin mereka terlalu banyak menonton Hollywood. Mereka telah diajari oleh artikel seperti yang diterbitkan Washington Post sekitar 7 tahun lalu, yang mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak perlu khawatir tentang perang nuklir. Itu tidak terlalu buruk. Jika kamu berada di titik nol, kamu mati seketika. Semua orang lainnya hanya bersembunyi selama 24 jam. Radiasinya cepat menurun, dan kemudian kamu bisa keluar. Secara harfiah, ini adalah artikel dari surat kabar besar di AS. Mereka telah membuat sebagian besar Eropa dan Barat terbuai dalam keadaan katatonik. Mereka tidak memahami apa sebenarnya perang nuklir itu. Cepat atau lambat, saya pikir Rusia akan terpaksa memberikan contoh sesuatu sebelum benar-benar melancarkan perang nuklir secara menyeluruh. Dan apa hal termudah yang bisa dilakukan? Mungkin Lvov atau kota di sekitarnya. Beri mereka pemberitahuan 24 jam melalui selebaran untuk segera pergi. Lalu jatuhkan hulu ledak nuklir di sana. Sesuatu seperti rudal zircon berkekuatan 75 kiloton. Itu adalah senjata taktis Rusia. Rusia tidak memiliki rudal taktis yang lebih kecil. Senjata taktis Rusia kira-kira 2 kali lebih besar dari bom Hiroshima sebagai perbandingan. Tapi suka atau tidak, sepertinya kesenalah kita menuju. Banyak pemimpin Eropa bahkan tidak lagi membicarakan pencegahan nuklir. Mereka berbicara tentang pemerasan nuklir atau hal semacam itu. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah arah yang sangat berbahaya yang sedang kita tuju. Bagaimanapun, Anda harus pergi. Jadi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya. Thank you for taking the time. No problem. It's always a pleasure, Glenn. Sia, ledes tem, gå ut berlari. It's a vohan suturat Jerusalem. If gapt, du hardet domin kan blait suram. Mungkin ada benit jangan ke baleres the kinisit sparsalol. It's staris din johors menuju perang mutied. Tuani sudah berteplo World War. We're already in World War III. Just a matter. But I'm a stuff small no repersalgi dan teknologi modern that on boleh kikipki.